Halo guys, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai materi modus dan median. Materi pertama yang akan kita bahas ialah modus. Median atau posisi tengah adalah salah satu bagian dari pemusatan data, yaitu jika data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Perhatikan nilai pada baris ketiga, yaitu 10, 8, 6, 7. Jika diurutkan, maka menjadi 6, 7, 8, dan 10. Karena nilai tengahnya ada 2, yakni 7 dan 8, maka 7 tambah 8 bahagi 2 sama dengan 15. 15 bahagi 2 sama dengan 7,5. 7,5 adalah mediannya. Singkatnya, fungsi median mengukur pemusatan data yang merupakan lokasi tengah dari sekelompok angka dalam distribusi statistik. Apakah dengan penjelasan singkat tadi, teman-teman sudah bisa membayangkan cara pengerjaan median? Jika belum, ayo simak penjelasan yang selanjutnya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang median, seperti yang kita ketahui bahwa median merupakan salah satu bagian dari pemusatan data. Lalu, apa itu yang disebut ukuran pemusatan data? Berikut ini adalah penjelasan dari ukuran pemusatan data. Apa manfaat mempelajari median? Manfaat dari menghitung median berguna dalam berbagai pengolahan data. Kelebihan dari median adalah terletak pada kemudahan untuk dihitung jika jumlah data relatif kecil. Sementara kekurangan dari median adalah nilai median relatif tidak stabil, bahkan untuk data dalam populasi yang sama. Lalu, kapan kita menggunakan median? Median kadang-kadang digunakan sebagai kebalikan dari mean ketika ada pencilan dalam urutan yang mungkin mendistorsi rata-rata nilai. Median dapat digunakan untuk menentukan perkiraan rata-rata atau rata-rata, tetapi tidak bisa disamakan dengan mean. Susahkah menentukan median? Susah atau tidak itu relatif ya, tetapi jika mau belajar, saya yakin teman-teman pasti bisa. Cari median data ganjil dan genap akan berbeda ya. Berikut ini adalah rumus beserta keterangannya. ME adalah median, N adalah jumlah data, dan X adalah nilai data. Agar supaya teman-teman lebih mengerti, ayo kita ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, hitunglah median dari data berikut ini: 35, 11, 23, 21, dan 15. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu kita hitung banyaknya data. Langkah ketiga, kita masukkan ke dalam rumus. Setelah kita jumlahkan, kita mendapat ME sama dengan X3. Data ketiga adalah 21, maka mediannya adalah 21. Kalau teman-teman belum terlalu paham, ayo kita bahas soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya, carilah median dari data berikut. Seperti pada soal yang sebelumnya, langkah pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu kita harus menghitung jumlah data tersebut. Setelah kita menghitung jumlah data tersebut, yaitu ada 13, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan itu ke dalam rumus. Karena data ketujuh adalah 6, jadi median data adalah 6. Mari kita lanjut membahas soal dengan menggunakan data yang sesungguhnya. Carilah median dari data berikut. Harga minyak mentah di Indonesia untuk bulan Agustus 2020 ditetapkan sebesar 41,63 US dollar per barel.
Harga minyak mentah di Indonesia pada September 2020 sebesar 37,43 US dollar per barel. Harga minyak Indonesia pada bulan Oktober 2020 dari 38,7 US dollar per barel. Lalu, harga minyak mentah di Indonesia sebesar 40,67 US dollar per barel pada bulan November 2020. Dan yang terakhir, harga minyak Indonesia pada Desember 2020 sebesar 47,78 US dollar per barel. Simak penyelesaiannya. Mudah bukan? Baiklah, kita lanjut dengan pembahasan median data genap. Berikut ini adalah rumus median data genap beserta penjelasannya. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, hitunglah nilai median dari data berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan median data ganjil. Langkah pertama, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kita hitung banyaknya data, dan yang selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah median dari data berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan? Karena teman-teman sudah paham, sekarang teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan kegunaan median. Karena median dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita dan anggota keluarga pergi menonton film. Ketika sampai di gedung bioskop, kita melihat bahwa ada 3 jenis film yang tersedia. Sekarang kita harus memilih film sempurna yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Misalkan, 3 jenis film tersedia adalah animasi, yaitu yang paling cocok untuk anak-anak, thriller yang disukai oleh kelompok remaja, dan biopik yang disukai oleh orang dewasa. Usia orang yang pernah berkunjung dalam tahun adalah 6, 13, 15, 17, dan 60. Seperti yang kita ketahui bersama, median adalah nilai tengah dari data yang tersusun dengan baik, yaitu dalam hal ini adalah 15. Saat kita memutuskan untuk menonton film thriller, lebih banyak orang yang menikmatinya di bioskop, sehingga kita dapat menerapkan konsep median untuk menentukan film mana yang harus kita tonton. Pada saat ini kita akan membahas median data berkelompok. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi 2 bagian, sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Ini adalah rumus median data berkelompok beserta penjelasannya. Contoh soal pertama, sebanyak 26 mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Inilah cara membuat frekuensi kumulatif data.
Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita akan ke topik yang selanjutnya, yaitu modus. Modus digunakan untuk mengetahui jumlah angka dan data yang sering muncul. Artinya, modus digunakan untuk mengetahui bilangan paling banyak yang muncul, atau modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi acak. Untuk memudahkan cara menghitung modus, kita dapat mengurutkan terlebih dahulu bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tujuan dan fungsi modus adalah sebagai berikut. Modus adalah perhitungan yang juga bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan dengan mudah. Fungsi modus adalah mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Ini adalah manfaat dari modus. Modus adalah perhitungan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Asalnya, modus bisa digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Contoh sederhana dari fungsi modus sehari-hari adalah untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan sebuah mata pelajaran yang diperoleh oleh siswa dalam suatu kelas. Modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Berikut ini adalah contoh pengerjaannya. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang paling besar. Langkah yang kedua, carilah angka yang paling banyak muncul. Berikut ini adalah contoh soal dan rumus beserta pengertiannya. Begini penyelesaiannya. Oke guys, sampai disitulah materi kita pada hari ini. Ini adalah garis besarnya agar supaya teman-teman mudah untuk mengingat materi tadi. Mean adalah rata-rata dan modus adalah yang muncul paling sering. Terima kasih telah menonton sampai habis dan mohon maaf jika ada salah kata. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys!